Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah menarik tentang Padre Pio. Padre Pio seorang santo di abad modern saat ini yang memiliki karisma, stigmata, pendoa, dan melakukan banyak hal yang membuat kita bahkan tercengang. Bagaimana semua itu mungkin terjadi? Kisah-kisah yang kami bagikan mengenai Padre Pio semoga menginspirasi kita semua. Dan juga bagaimana Padre Pio sebagai perantara doa-doa kita dan orang-orang yang kita kasihi kepada Yesus Kristus. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Dan jika teman-teman ingin mendukung kami, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kisah yang akan kami bagikan kali ini merupakan pembelajaran yang disampaikan langsung oleh pembimbing rohani Devosan Padre Pio 108, Padre Andre Delimarta, SDB. Tema besar selama 1 tahun ini dan sampai tahun depan adalah ikutilah jalan yang telah ditempatkan Tuhan bagi kita. Dan topik kali ini kita akan membahas mengenai belas kasih Allah. Pembelajaran kali ini sangat spesial, akan menggunakan 2 bahasa, bahasa Itali dan bahasa Indonesia. Mengapa pembelajaran kali ini begitu istimewa? Karena kita kedatangan tamu yang sungguh istimewa dan luar biasa. Terjadi percakapan, perbincangan, pembelajaran yang begitu hangat di antara putra-putri rohani Padre Pio. Tamu istimewa ini adalah Maria Grazia dari San Giovanni Rotondo, adalah seorang yang menerima sakramen Ekaristi komuni pertama langsung dari Padre Pio. Maria Grazia akan membagikan kisah-kisah menarik tentang Padre Pio semasa hidupnya dan juga bagaimana Padre Pio dengan keluarga Maria Grazia. Perbincangan semakin hangat ketika Maria Grazia menyanyikan lagu bahasa Itali, lalu kemudian meminta Padre Andre juga melakukan dan menyanyikan satu lagu, tetapi lagu Indonesia. Mari kita simak perbincangan, percakapan, pembelajaran yang begitu hangat di antara anak-anak rohani Padre Pio. Selamat malam Padre Andre, para sahabat Devosan Padre Pio Prayers Group 108, dan pada malam hari ini seperti biasa di antara 1 bulan kita pembelajaran dan bulan berikutnya kita mengikuti perayaan Ekaristi. Tema besar kita sebetulnya adalah ikutilah jalan yang telah Tuhan tempatkan bagimu. Dan pembelajaran kita bersama pembimbing rohani kita Padre Andre Delimarta, SDB, dan subtemanya adalah Allah yang berbelas kasih
Dan kita akan juga menyaksikan kesaksian dari Maria Grazia dari Rotondo, adalah seorang wanita yang menerima komuni pertama langsung dari Padre Pio. Mari kita saksikan terlebih dahulu videonya yang telah dikirimkan kepada kita. Di San Giovanni Rotondo, molti si ricordano di me. Cari amici, sono Maria Grazia di San Giovanni Rotondo, molti si ricordano di me, in modo particolare si ricorda di me Aurore, alla quale avevo sempre promesso di portare la mia testimonianza. Intanto vi faccio vedere un po' la casa mia, ecco, Padre Pio, al quale voglio un mondo di bene, ecco, vedete. Ya, saya terjemahkan bahwa dia memperkenalkan diri, namanya Maria Grazia, dia dari Pietrelcina, dan banyak orang mengenal dia dengan nama itu, Maria Grazia, dan terutama Ine ya, yang di sini saudari kita Ine, Bu Ine juga banyak berkontak dengan dia, mengenal dia dengan itu, dan dia di sana di rumahnya terlihat di sana ada gambar Padre Pio. Ya, teruskan. Una foto originale, vera foto di Padre Pio che io ho sul comodino che regalai tanti anni fa alla mia cara mamma. Ya, itu hadiah, itu foto original, foto asli Padre Pio yang dihadiahi, yang diberikan kepada Maria Grazia dari mamanya. Quindi oggi mantengo la promessa. Con molta semplicità vi parlo di me e della mia vita con Padre Pio. Io sono nata a San Giovanni Rotondo, ma prima di parlare dell'incontro, diciamo, della mia vita con Padre Pio, devo per forza parlare dei miei genitori, di mia mamma in modo particolare. Perché? Perché Iya, dia memenuhi janjinya bahwa dia akan berbicara tentang pengetahuannya atau pemahamannya atau perkenalannya dengan Padre Pio, dan ya, dia itu dari Pietrelcina tadi sudah dikatakan, dan apa namanya, ya begitu, dia belum mulai untuk bicara tentang Padre Pio. Dia akan memulai dari orang tuanya, karena secara kenyataan memang yang paling mengenal Padre Pio adalah mamanya. Jadi lanjutkan saja. Mamma rimase vedova giovanissima a 38 anni. Ya, mamanya itu sudah menjadi janda pada usia masih muda, 38 tahun. Sposati, mio papà è andato in guerra, la seconda guerra mondiale, ed è rimasto 7 anni in guerra, per cui mamma non aveva notizie, quindi lei era già vedova, no? Si considerava già... Jadi setelah menikah dengan suaminya, tentu saja tidak lama kemudian punya anak satu, dan si papa pergi ikut perang, ya, wajib militer, Perang Dunia Kedua, dan selama kurang lebih 8 tahun dia dalam perang itu. Dan selama itu juga karena ditinggal suami, maka mama selalu menganggap diri ya sudah janda. Terus? Siccome frequentava già il convento, andava da Padre Pio, ecco, ogni volta che andava da Padre Pio, andava tutte le settimane, e diceva: padre, ecco, vedo la mia casa buia, ecco, era triste. E Padre Pio... itu dia, selama itu dia sering datang ikut berjumpa dengan Padre Pio, ya, hampir setiap hari, ya. Dan pada suatu ketika dia datang ke biaranya Padre Pio hampir setiap hari, dan pada suatu ketika dalam pertemuannya dengan Padre Pio dia mengatakan bahwa
rumahnya itu tampak gelap dan Padre Pio mengatakan bahwa rumahmu itu gelap dan dia sedih mendengar itu. Ya. Un bel Terus giorno, in una delle sue confessioni, era il mese di giugno, quindi gli disse delle parole molto confortanti: tra non molto la tua casa è gioiosa. Per cui mamma, tutta contenta, felice, tornò a casa, non c'erano i mezzi, quindi a piedi con quel sole, ha fatto più di 2 chilometri per Padre Pio. Ya, tapi suatu hari ketika dia bertemu kira-kira kurang lebih pada bulan Juni, dia tidak mengatakan tahun berapa, dalam suatu pengakuan dosanya dengan Padre Pio itu Padre Pio mengatakan bahwa ya meskipun rumahnya gelap tapi ada kegembiraan sekarang, ada kegembiraan di sana. Oleh karena itu Mama pulang ke rumah dengan sukacita, dia jalan kaki pada saat itu tidak ada kendaraan, matahari menyengat, jarak lumayan jauh kurang lebih 2 kilometer dan ya itu ya, jadi karena sukacita itu ya segala kesusahan itu tidak dirasakan. Terus? Quindi tornò a casa e quindi riordinò ritornò la vita, ecco, in lei, perché si era spenta la vita. Ya, jadi dia pulang ke rumah setelah itu dengan sukacita dan rumah kembali bercahaya dan dia mulai kehidupan normal lagi. Mungkin rumah yang dimaksudkan adalah Padre Pio melihat jiwanya ya, kehidupannya, jiwanya itu kelihatan gelap dan sekarang sudah ada sukacita itu ya, hidup kembali normal. Terus? Padre, il 3 luglio papà tornò dalla guerra, quindi era il giorno della Madonna delle Grazie, già questo per farvi capire chi era Padre Pio. E quindi mamma l'indomani, felice e contenta, prende quella miseria che aveva, quindi l'obolo della vedova, e va da Padre Pio per ringraziare. Gli passa lì davanti al confessionale senza fare la fila, perché si era confessata da poco, perché si faceva la fila per andare a confessarsi da Padre Pio, soprattutto. Oke. Kemudian pada tanggal 2 Juli ya, Papa kemudian pulang dari perang. Dan hari itu adalah tanggal Hari Bunda Maria Penuh Rahmat ya. Ini mau kasih tahu saja siapa sebenarnya Padre Pio yang memang kemudian menubuatkan itu pada hari yang signifikan, yaitu Bunda Maria Penuh Rahmat. Oleh karena itu ketika papanya sudah kembali atau suaminya sudah kembali, maka si mama besoknya langsung pergi ke Padre Pio untuk berterima kasih. Dia langsung menerobos antrian para wanita yang mau mengaku dosa pada Padre Pio. Terus? E quindi si passò davanti e prima che mamma aprisse bocca, Padre Pio gli disse: puoi stare contenta adesso? E mamma dice: sì, grazie padre. No, ha detto, non devi ringraziare me, ma la Madonna delle Grazie. Oke. Ya, jadi ketika dia menerobos ya, orang yang udah antri mau ngaku dosa, dia menerobos masuk karena begitu gembiranya. Padre Pio mengatakan ya sudah gembira sekarang ya. Belum sempat dia ngomong. Dia baru masuk, belum sempat ngomong berterima kasih, mengungkapkan kegembiraannya, Padre Pio sudah omong. Oh, sekarang sudah bahagia ya. Kamu nggak usah berterima kasih pada saya, berterima kasih pada Bunda Maria Penuh Rahmat. Terus? Quindi poi non stava già bene e quindi tornò nel 39 è nato mio fratello, poi è andato in guerra, è tornato nel 46, è nata mia sorella, nel 51 sono nata io e il 13 dicembre del 52 muore all'età di 38 anni. Oke. Dia bilang bahwa mamanya menikah dengan papanya tentu saja pada tahun 1938. Setahun kemudian, tahun 39 lahir kakaknya laki-laki, tapi kemudian papa pergi perang ya. Tahun 46 pulang dari perang. Lalu kemudian pada tahun yang sama mungkin pulang dari perang langsung berhubungan suami istri, pada tahun yang sama langsung punya anak lagi perempuan dan pada tahun 51 kemudian lahir lagi Maria Grazia yang sekarang ini sedang bicara. Ya, tapi pada tanggal 13 apa tadi saya lupa 13 apa itu? Desember
tahun 1952 papanya meninggal dunia pada usia sama 38 tahun. Terus? Buone perché all'epoca non c'era niente, non è come oggi, e quindi ogni mamma rimane vedova. Io avevo sì e no 19 mesi, rimane vedova anche lei a quell'età, giovanissima, con 3 figli, la casa in costruzione, i debiti e la vedovanza. Però ecco, Padre Pio è stato sempre per lei il suo padre spirituale, la sua forza. Mamma andava tutte le settimane a confessarsi da Padre Pio e Padre Pio l'ascoltava, la rincuorava, la incoraggiava. Oke. Mereka, maksudnya keluarganya, pada saat itu miskin, nggak seperti sekarang, sangat miskin waktu itu ya, dengan mama ditinggal mati suaminya, janda dengan 3 anak, ada hutang juga. Tapi Padre Pio selalu bagi mamanya ini seorang bapak rohani dan memberikan padanya selalu kekuatan ya. Dan mama selalu mengunjungi Padre Pio untuk pengakuan dosa. Padre Pio selalu mendengarkan, selalu menyemangati mama. Next, berikutnya. Poi tra le tante cose è stata fortunata, ha trovato lavoro nell'ospedale, la Casa Sollievo della Sofferenza, come inserviente, e lì ha lavorato per 18 anni, sempre in ortopedia uomini. Intanto io, quando lei tornava dal lavoro, ero piccolina, mia sorella anche piccolina, 5 anni di differenza. Oke. Tapi kemudian mamanya beruntung karena dia bisa bekerja sebagai pesuruh di rumah sakit Casa Sollievo della Sofferenza, dan dia bekerja di sana selama 18 tahun ya. Dan Maria Grazia bilang bahwa waktu itu dia masih sangat kecil, kakak perempuannya yang usianya hanya 5 tahun perbedaan dengan dia juga masih sangat kecil ya. Terus lavoro, visto il vicinato diceva Angelina, mamma si chiamava Angelina, papà invece Michele, Maria Grazia ho già pianto, Maria Grazia, quindi ero piccola, e siccome da Padre Pio dovete sapere, cari amici del gruppo di preghiera, che da Padre Pio ecco le persone andavano a dire tutto, dalla cosa più banale, più semplice, all'argomento più religioso, più teologico. Oke. Suatu hari ya mama pulang dari kerja, tetangga itu kasih tahu mama bahwa ini anakmu yang paling kecil ini, Maria Grazia, selalu menangis ya. Dan mama melaporkan kepada Padre Pio. Padre Pio itu selalu mau mendengarkan apapun juga keluhan dari umat ya. Keluhan apa saja, biarpun keluhan bukan hanya masalah rohani, keluhan anak-anaknya, keluhan pekerjaan, keluhan apa saja itu diceritakan kepada Padre Pio. Terus? Padre Pio ascoltava tutti e quindi mamma diceva padre, la piccola oggi ha pianto, che ero io, grazie, quindi ya, jadi kayak tadi saya omongin bahwa Padre Pio selalu mendengarkan apapun juga, termasuk dia ngelaporin bahwa yang anakku yang paling kecil selalu menangis ya. Itu tadi pengaduan ibu-ibu ya tentang anak-anak mereka juga dikatakan, dan Padre Pio selalu mendengarkan. Terus? A chi aspetti a metterla in collegio dalle mie suore. Ecco come io ho conosciuto Padre Pio. Quindi in collegio io la mattina del 15 giugno del 1958 eravamo in 5 ragazze, veramente eravamo 10, ma le più piccole. Quella mattina ci siamo alzate presto alle 4, Padre Pio celebrava alle 5 la messa e quindi lui celebrava fuori perché sotto il pubblicato, perché all'epoca Santa Maria delle Grazie era in costruzione. Difatti iya. Beberapa tahun kemudian ketika sudah mulai agak remaja, Padre Pio kemudian mengusulkan untuk mengirimkan Maria Grazia, ibu ini ya, untuk masuk ke Kolese, tempat saudarinya juga belajar ya, kakak perempuannya belajar. Nah di sanalah Maria Grazia ini lebih mengenal Padre Pio. Dia bilang di sana pada tanggal 15 Juni
tahun apa itu tadi, dia mulai masuk Kolese itu dan bersama dengan 5 temannya, dulu 10 tapi kemudian dia tinggal 5. Mereka selalu pergi berangkat jam 4 pagi untuk ikut misa harian Padre Pio jam 5 pagi. Terus waktu itu misalnya ada di saya lupa ada di mana itu, di luar, bukan di dalam gereja, karena waktu itu gereja sedang diperbaiki. Dia ingat seperti itu. Inaugurata nel 2 luglio dell'anno dopo, del 59. Yeah. Mamma ha obbedito, quindi mi ha messo in collegio, quindi mi sono occupata dei gruppi di preghiera di Padre Pio per 42 anni e 4 mesi. Essendo laureata in lingua e letterature straniere, ecco, ho seguito i gruppi di lingua francese, tedesca, inglese, spagnola e gli italiani all'estero. Oke. Ya, akhirnya masuk di Kolese itu dan dia ikut dalam kelompok doa Padre Pio, dan sampai sekarang ini dia sudah terlibat dengan kelompok doa Padre Pio kurang lebih 42 tahun, lebih ya 42 tahun, berapa bulan itu. Dan dia juga punya punya S2, kalau laureat itu artinya S2 ya, sudah sarjana dalam beberapa bahasa. Oleh karena itu dia mengikuti follow up ya kelompok doa Padre Pio yang berbahasa Jerman, Spanyol, Inggris sama ya itu saja ya, dan juga dia mengikuti orang-orang Italia yang ada di luar negeri yang membentuk kelompok Padre Pio. Terus me un bagaglio di amicizie e di esperienze personali che veramente mi hanno arricchito, e di questo io ringrazio tutti voi. Oke. Jadi dia merasa bahwa dia memiliki banyak sekali persahabatan, dia memiliki banyak pengalaman-pengalaman yang dia dengar, yang memperkaya dirinya, dan oleh karena itu dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kalian semua, pada kelompok-kelompok doa ini, ya, yang memperkaya dirinya, terutama dalam kecintanya pada Padre Pio. Terus? Gruppi di preghiera, vi penso sempre, vi porto nel cuore, e ricordo a Roma quando in occasione quando Papa Francesco volle le spoglie di San Pio e di San Leopoldo Mandici a Roma, ecco, c'eravate tutti voi, quindi è stata una festa bellissima, 4 giorni indimenticabili. Ho lavorato tanto, sì, però a vedere ecco, tutti i gruppi di... Ya, saya nggak gitu jelasnya di sini ya, dia bilang bahwa dia sangat senang suatu saat ya banyak kelompok-kelompok doa Padre Pio dari berbagai penjuru dunia itu datang berkumpul di Roma selama 4 hari. Dia bekerja keras di sana, tapi dia mengalami suatu kegembiraan yang luar biasa. Ya, waktu itu Paus Fransiskus yang mengajak mereka, yang mengundang orang-orang ini ya yang terlibat dalam kelompok doa Padre Pio untuk datang ke sana pada hari apa saya nggak jelas ya, dan demikian. Terus preghiera di Padre Pio venuti da ogni parte del mondo, questo mi ha riempito di gioia ed è stato per me una grande ricompensa al mio lavoro fatto con tanta passione. Ya, dan melihat bahwa banyak sekali orang datang kelompok doa Padre Pio dari berbagai penjuru dunia, itu dia seperti sudah terpuaskanlah kerja kerasnya, kayak terbayar. Terus? A ognuno di voi auguro le cose più belle e vogliamoci sempre bene. È l'unica cosa che veramente rimane. L'amicizia è una cosa troppo grande, troppo più dell'amore tra i coniugi. No, l'amicizia è qualcosa che eleva e che si è amici sempre nel bene e nel male, anzi soprattutto nel male, nella sofferenza, nel dolore, no? Ci si unisce sempre di più. E allora preghiamo questo grande santo che è il nostro fondatore San Pio da Pietrelcina, che doni a ciascuno di voi le cose più belle che il vostro cuore desidera. È un grande... Oke, akhirnya dia menyampaikan kepada kita semua, pada kalian semua,
atau bahasa Indonesianya apa ya? I wish you all good things ya. Aku berharap semua hal-hal baik itu kita alami, kita dapatkan. Dan saya sangat mencintai kalian, begitu kata Maria Grazia. Satu hal yang paling penting adalah bahwa persahabatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat besar. Ya, setelah cinta kasih pasangan suami istri, persahabatan itu adalah suatu hal yang menguatkan kita dalam suka dan duka, terutama dalam duka penderitaan, duka karena kesusahan, karena kesedihan. Berdoalah terus bersama dengan orang kudus yang besar ini, maksudnya Santo Padre Pio dari Pietrelcina, ya. Dan apa itu yang terakhir? Saya lupa. Teruskan saja. È il papà di tutti, il nonno, a Padre Pio, ripeto, la gente si rivolgeva per chiedere il consiglio più banale, più semplice alle cose più spirituali. Ecco, vi lascio, scusatemi se ho parlato assai, però ci tenevo a dire queste cose. E alla prossima, non lo so, forse farò qualche altro video se sono brava a farle, quindi speriamo che si possa vedere e poi voi mi direte se, insomma, se sono stata brava o meno. Vi voglio bene. Ya, akhirnya dia omong bahwa ya itu hanya kata-kata penutup saja, bahwa dia terima kasih lah sudah memberikan pada dia kesempatan untuk memperkenalkan diri, dan mungkin dia berbicara banyak, kasih komentar katanya apakah dia bicara baik atau tidak, sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, dan mudah-mudahan bisa membuat video yang lain lagi. Oke, itu saja. Salam untuk semuanya. I love you, dia bilang begitu.